Oke, tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Suara saya masuk dengan lancar kan ya? Lancar, Kak. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Oke, mungkin eh, langsung aja kali ya. Ini melanjutkan yang kemarin gitu. Apakah soalnya sudah terlihat jelas? Udah, Kak. Oh, udah ya. Oke. Nah, mungkin kita review dikit sebelumnya. Sebelumnya itu ada terkait dengan apa namanya eh, sistem bilangan, kemudian ada himpunan, kemudian ada pertidaksamaan, kemudian ada fungsi gitu ya. Terus kemudian ada uh, materi turunan dan aplikasi turunan, kemudian terkait dengan fungsi ini fungsi aplikasi fungsi linier gitu ya kalau nggak salah. Aplikasi fungsi ya. Nah, terus kemudian ada lagi ada fungsi permintaan, ada fungsi penawaran, yang dimana ada kaitannya sama subsidi, dan perlu diperhatikan tidak hanya subsidi ya, melainkan biasanya ada pengaruh pajak juga. Kalau di BMP itu kalau nggak salah ada contoh soalnya berupa pajak kalau nggak salah. Saya lupa deh di tes formatifnya gitu. Itu juga kalian harus paham konsepnya. Oke, kemudian yang nomor 14 ini adalah sama 15 fungsi konsumsi, saving dan pendapatan. Itu adalah aplikasi fungsinya, fungsi linear. Kemudian ada limit dan ada turunan fungsi lagi. Kemudian biasanya ini limit ada kaitannya sama dengan ada sama kekontinuan. Makanya dulu kalau di awal itu mungkin karena matematika ekonomi ini daripada misah gitu ya. Dulu sama Mbak Wati matematika ekonomi itu digabung sama kelasnya kalkulus gitu. Ya karena emang kalau ketika belajar kalkulus satu ya di prodi MNTK kayaknya ya yang kodenya mata tuh saya nggak tahu ada di prodi apa aja, itu juga membahas seperti ini, ada limit gitu ya, kemudian ada kekontinuan, kemudian ada turunan gitu. Cuman bedanya bahasnya lebih teknis kalau secara kalkulus gitu. Oke, kemudian ada terkait dengan ini. Ya, ini terkait dengan eksponen ya, eksponen dan logaritma. Kemudian ada barisan dan deret atau banjar gitu ya kalau di versi BMP-nya. Kemudian ini barulah kita lanjutkan. Nah, di nomor 26, mana dari pernyataan berikut yang benar? Oke. So, titik penggal suatu kurva ini semuanya merupakan terkait dengan titik penggal suatu kurva. Oke, apa ini titik tenggal suatu kurva? Mungkin kalau pakai bahasa kita sehari-hari atau yang biasa mungkin waktu sekolah belajar gitu ya. Ini tuh bahasa lainnya adalah titik potong pada sumbu X ataupun sumbu Y gitu ya. Nah, apakah titik penggal suatu kurva alias titik potong sumbu X dan sumbu Y itu selalu ada? Jawabannya tidak. Ya, ini salah. Karena ada beberapa kemungkinan ketika kita bahas fungsi kuadrat deh misalkan. Fungsi kuadrat yang sifatnya adalah definite positif. Nah, jadi ini contoh yang ini ya. 26 adalah fungsi kuadrat sebagai gambaran aja. Fungsi kuadrat yang definite positif. Definite positif itu artinya berarti nilai fungsi selalu bernilai positif. Ya, bernilai positif. Nah, syaratnya berarti harus terbuka ke atas gitu ya. Terbuka ke atas dan diskriminannya haruslah lebih kecil 0 alias tidak berpotongan. Ya, tidak
berpotongan dengan sumbu X. Jadi kalau digambar, gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan informasi bahwasanya titik potong sumbu itu tidak harus selalu ada, tapi minimal biasanya ada salah satu, ya. Maka dari sini jawaban yang tepat sebenarnya sudah terjawab, yaitu adalah yang B. Tidak selalu ada, tapi minimal pasti ada satu gitu ya. Nah, jadi nggak harus selalu ada dua-duanya gitu ya. Jadi ini konteks selalu ada itu adalah ada di dua sumbu gitu ya. Dengan persepsi seperti itu. Tapi kalau ini itu ada di salah satu sumbu ya. Ini SB ini saya singkat sumbu ya. Oke. Yang C udah jelas salah, karena yang namanya titik penggal suatu kurva alias titik potong sumbu itu pasti akan akan terkait dengan dua sumbu ya, sumbu X dan sumbu Y. Seperti itu ya. Oke. Kemudian lanjut lagi ke nomor 27. Nah, dari nomor 27 sampai nomor 30 ini adalah materi di modul kelima. Saya lupa modul kelima itu fungsi apa sih? Coba. Modul 5 Matematika Ekonomi UT. Modul 5-nya apa sih? Fungsi non-linier ya kalau nggak salah ya. Atau mungkin boleh dicek, takutnya saya salah. Kalau nggak salah fungsi non-linier kalau nggak salah ya. Oke. Jadi ini tuh ada kaitannya erat dengan modul kelima ya, ada kaitannya dengan modul kelima. Nah, cuman yang saya bingung adalah ketika bahas tes formatif gitu ya, untuk matematika ekonomi, kenapa harus ada gitu loh, kenapa harus ada materi ini? Kalau kita belajar kalkulus masih wajar gitu ya, kalau kita belajar kalkulus masih wajar. Tapi kalau kita belajarnya di matematika ekonomi, ini itu tidak harus selalu signifikan, intinya tuh harus dipelajari, nggak perlu gitu ya. Karena gimana ya, di modul kelima ini terkait dengan fungsi nonlinier ya. Fungsi nonlinier itu ternyata kalau semisal kita bahas itu adalah fungsi yang intinya nggak lurus. Nah, nanti akan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah jadi ini biasanya untuk yang nomor ini itu ada hubungannya sama yang namanya irisan kerucut. Oke, irisan kerucut. Nah, kalau dulu waktu kurtilas ini biasanya irisan kerucut tuh ada di materinya, tapi ada beberapa buku atau beberapa guru yang tidak mengajarkan ini karena ya mungkin terlalu kompleks gitu ya. Nah, terus untuk irisan kerucut ini, kalau semisal saya punya kerucut gitu ya, saya punya kerucut secara 3 dimensi gitu ya. Irisan kerucut dalam konteks ini adalah 3D alias 3 dimensi. Maka akan ada beberapa kemungkinan gitu ya. Maka akan ada beberapa kemungkinan. Contohnya kalau digambar, gambarnya adalah seperti ini kalau digambar. Ya. Mungkin ini harusnya terlihat jelas. Gambarnya terlihat jelas nggak? Jelas. Jelas ya. Jadi akan ada 4 gitu ya. Akan ada 4 kemungkinan. Nah, makanya waktu pas terakhir gini, karena kan udah lama ya, sebenarnya sempat dibahas untuk modul kelima setelah UAS ini. Cuman di pertemuan pertama banyak yang hadir dan kemudian nggak dilanjutin lagi. Nah, di modul kelima yang KB2 itu mau saya bahas ini. Nah, makanya saya kasih rangkuman gitu ya. Jadi mungkin yang udah join grup lama mungkin boleh dicek di bagian medianya nanti, atau kalau enggak nanti saya kirim ulang terkait dengan summary atau rangkuman daripada irisan kerucut. Ya, nanti coba dipelajari. Jadi mungkin kita akan fokus ke soalnya aja langsung ya, biar nggak terlalu lama gitu. Jadi intinya tuh akan ada beberapa kemungkinan, ada lingkaran yang pertama, ada parabola,
kemudian ada elips, ada hiperbola. Nah, kalau yang lingkaran itu ya pada umumnya pernah kita belajar bentuknya seperti ini. Ya, yang jelas pasti punya jari-jari, kemudian punya pusat lingkaran, ya. Nah, kalau ini untuk materi lingkaran kan kalau mungkin dulu sempat materinya dapat di sekolah menengah atas atau setingkatnya, kalau emang ada ini terkait dengan persamaan lingkaran, itu dipisah. Terus kemudian ini terkait dengan parabola, bisa yang gantung begini alias begini, alias fungsi kuadrat. Nah, kemudian ada elips yang dimana ya seperti ini, lonjong. Ya, nanti akan ada beberapa istilah-istilah tertentu gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya hiperbola. Hiperbola tuh yang intinya parabola, tapi ini parabola yang ini beda gambar ya. Nah, beda gambar nggak sekaligus. Kalau di sini hiperbolanya itu ini gambarnya either antara seperti ini atau juga bisa seperti ini. Jadi bisa vertikal, bisa horizontal. Nah, hiperbola pun juga sama gitu ya. Kalau misalnya kita gambar ada sumbu, ada salib sumbunya, kemudian bisa gambarnya tuh hiperbolanya tuh bisa jadi seperti ini, kemudian seperti ini, ya. Jadi gabung sekaligus, ataupun juga kemungkinan besar seperti ini. Ya, itulah namanya hiperbola, ya. Makanya di sini ini nih kalau kalian lihat yang garis putus, yang garis yang warna merah, itulah yang namanya hiperbola. Oke. So, untuk nomor 27, suatu kurva memiliki persamaan berikut. Nah, ini selama kita cek dulu apakah ini sama dengan 1 gitu ya. Nah, kalau nggak sama dengan 1, maka dia pada umumnya dia bentuknya harusnya lingkaran gitu ya, harusnya bentuknya lingkaran. Nah, ini pas kita cek juga bahwasanya untuk nomor 27, x kuadrat per 5 tambah dengan y kuadrat per 5 ini sama dengan 5. Dan ini kalau kita sederhanakan atau kita manipulasi bentuknya dengan sama-sama dikali 5, jadinya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. So, ini akan memenuhi persamaan umum lingkaran yang bentuknya adalah ya x kurang a kuadrat gitu ya, tambah y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat, di mana A, B ini adalah pusat lingkaran dan R ini adalah jari-jari lingkaran. Gitu ya, jari-jari lingkaran. Nah, dari persamaan ini kalau kita hubungkan, berarti kalau kita kaitkan, kira-kira saya dapat nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan R-nya berapa kira-kira. Itu dulu. Bisa dibantu? Untuk A-nya kira-kira berapa? Jadi itu yang ini dihubungkan, ini dihubungkan dengan ini dong yang jelas, dan ini tuh pasti dihubungkan dengan yang ini. A-nya berapa kira-kira? Kan bentuknya adalah x kurang a kuadrat gitu ya. A kuadrat. Supaya jadi x kuadrat, maka A-nya tuh harus nilainya berapa kira-kira? Harus 0. Karena x kurang 0 itu kan x ya. Terus kemudian y kurang b, ya ini b-nya 0 juga. Kemudian r-nya di sini karena r kuadrat sama dengan 25. Perlu diingat ya, secara matematis kalau ini berupa variabel, maka untuk mencari ini adalah plus minus akar kuadrat dari 25. Ya. Nah, maka r-nya itu adalah plus minus 5. Jadi ada dua kemungkinan, R-nya plus 5 atau R-nya sama dengan min 5. Tapi yang masuk akal adalah yang versi plus, karena jari-jari tidak mungkin negatif. So, berarti ini R-nya 5. Berarti dapat kita simpulkan, oke, di sini sudah terjawab ya. Maka di sini kita punya lingkaran, jadi nomor 27 sama 28 ini sebenarnya udah menjawab beberapa sekaligus. Jadi mungkin langsung saya gambar aja di sini aja kali ya. Nah, saya punya salib sumbu, kemudian saya punya lingkaran yang pusatnya 0,0. 0,0 ini kan pusatnya di sini ya. Sorry. Ini pusatnya adalah
0,0. Ini adalah A, B-nya, pusat lingkaran. Saya sebut P aja. Kemudian kalau namanya jari-jari 5, itu kan berarti ke atas kita hitung 5 gitu ya. Nah, jadi ke atas 1 2 3 4 5, ke kanan 1 2 3 4 5. Karena ya pasti jelas apa namanya? Yang namanya jari-jari itu kan berarti dari pusat itu ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan itu pasti 5 gitu ya. Set. Oke. Nah, berarti ini adalah bentuk lingkarannya. Jari-jarinya 5. Berarti ini 5, ini 5, ini min 5, ini min 5. Oke. Nah, dari sini berarti dapat kita simpulkan bahwa apa? Bahwa ada batasnya. Nah, makanya di sini ditanyakan, berapakah nilai batas untuk Y? Nah, Y-nya itu kan ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Maka sumbu Y-nya batasnya adalah dari min 5 sampai 5. Maka jawabannya adalah yang B. Karena min 5 sama 5-nya masih termasuk ya. Gitu. Kalau nggak termasuk, gimana tuh? Bedanya nanti akan bentuk gambarnya adalah putus-putus. Gitu. Jadi yang membedakan sama dengan dan tidak sama dengan adalah terkait dengan gambar grafiknya. Kalau sama dengan, gambarnya pakai garis, tapi kalau garis penuh gitu ya. Tapi kalau dia tidak sama dengan, garisnya nanti putus-putus. Lanjut, nomor 28. Nilai batas untuk X dari kurva yang memenuhi persamaan yang tadi. Berarti nilai X-nya juga sama ya, dari min 5 sampai 5 gitu. Maka jawabannya adalah yang B. Berapakah jari-jari kurvanya? Udah ketemu juga, jawabannya adalah yang D, yaitu adalah jari-jarinya 5. Seperti itu ya. Nah, dilanjutkan lagi gitu ya, dilanjutkan lagi ke nomor 30 ya. Nah, jadi di nomor 30 ini saya sambil buka soalnya dulu, ada astaga untung tidak terlihat itu dulu. Mana ya download dokumen. Oke, soal nomor 30. Oke, ini karena nggak muat, saya taruh di halaman berikutnya aja ya. Oke, saya tambahin. Oke, untuk nomor 30 kita punya bentuk persamaan gitu ya, alias fungsi gitu ya, yaitu adalah X kurang 5 kuadrat gitu ya, X kurang 5 kuadrat per 25 tambah Y tambah 4 kuadrat per 16 sama dengan 1 gitu ya. Nah, terus kira-kira apa yang kira-kira ini masuk ke apa gitu ya. Nah, kan lingkaran nggak mungkin, karena kalau biasanya lingkaran tuh nanti dia nggak sama dengan 1 ya. Antara jadi ada kemungkinan, dan ini juga bukan yang namanya parabola, karena kalau parabola salah satunya aja yang kuadrat, satunya lagi variabelnya nggak pangkat 2, pangkat 1 aja. Seperti kalau misalnya fungsi kuadrat kan Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurang misalkan tambah 1 gitu ya. Nah, ini adalah fungsi kuadrat. Yang satu ininya variabelnya pangkat 1, yang satu lagi variabel tertingginya pangkat 2. Nah, kira-kira berarti tinggal antara masuk ke elips ataupun gitu ya, ataupun si hiperbola. Nah, apa yang membedakan? Nah, yang membedakan adalah tanda daripada ini. Jadi, persamaan umum gitu ya, persamaan umum daripada si elips gitu ya. Kalau elips itu X kurang A kuadrat X kurang P kuadrat, saya tulisnya P sama atau H gitu ya. P aja deh. Kuadrat per A kuadrat ditambah dengan Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 ya. Sedangkan kalau hiperbola itu adalah X kurang P kuadrat per A kuadrat kurang Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi yang beda adalah
yang kalau elips dia plus, sedangkan kalau hiperbola dia minus ya. Oke, jadi harus dihati-hati gitu ya, lihat bentuknya. Nah, terus ditanya adalah terkait dengan titik pusat elips. Di sini titik pusatnya berapa gitu ya. Nah, ya sudah, kalau untuk titik pusat, wait dulu. Nah, titik pusatnya di mana? Ya ini. Jadi mereka berdua itu sebenarnya rumus umumnya hanya yang berbeda, tapi secara umumnya itu adalah sama gitu ya. Yang dimana punya punya pusat gitu ya. Bedanya adalah kalau hiperbola atau ya berarti beda ya, sorry. Dibedain. Kalau elips itu pusatnya ya udah gitu, pusatnya cuma satu aja karena dia bentuknya kan begini gitu ya, lonjong. Tinggal tergantung lonjongnya lonjong horizontal atau lonjong vertikal, dan nanti itu ada hubungannya dengan nilai A ataupun B-nya ya. A ataupun B-nya. Kalau semisal ternyata lonjong mendatar, maka akan begini gitu ya. Yang sebenarnya itu nanti bisa dilihat sih ya, terkait dengan itunya. Nah, di sini punya pusatnya adalah P, Q. Jadi kalau kita rubah bentuknya menjadi X kurang P kuadrat per A kuadrat tambah Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka kalau kita hubungkan kedua hal ini gitu ya, maka apa yang kita dapat? P-nya sama dengan 5, Q-nya sama dengan min 4 ya. Karena kan di sini mungkin kita bikin aja bentuknya pertama gini ya. Ya, min P sama dengan min 5 berarti P sama dengan 5. Terus habis itu min Q sama dengan 4 berarti Q-nya sama dengan min 4 ya. Ini bisa dikalikan min 1 gitu ya. Kemudian A kuadrat sama dengan 25 berarti nanti A-nya itu pasti 5. Dan untuk B kuadratnya sama dengan 16 berarti B-nya itu 4. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi di sini sudah terjawab ya. Pusatnya berapa? Jadi pusatnya itu adalah ya titik pusat, dapat disimpulkan titik pusatnya adalah 5, min 4. Jadi kalau kita coba cek, jawabannya adalah yang C ya, 5, min 4 ya, udah sesuai. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti saya anggap aja ya, saya lanjutin. Oke, untuk lanjut ke nomor 31. Nah, di sini ke nomor 31 ada soal suatu fungsi Y sama dengan 2 kurang 3X. Mana pernyataan berikut? Ya, ini terkait dengan aljabar seperti biasa ya. Y sama dengan 2 kurang 3X, atau bisa juga nanti bentuknya bermacam ini. Maka yang dapat kita peroleh ada dua variabel, yaitu adalah X dan Y. Kemudian ada koefisien, berarti koefisiennya juga ada 2. Koefisien untuk yang di sini berarti koefisien X-nya itu sama dengan min 3, dan koefisien Y-nya dalam bentuk ini adalah 1.
Terus kemudian ada yang namanya konstanta alias angka tok, tidak ada variabel, yaitu adalah angka 2. So, di sini 3 adalah konstanta, dia salah ya. X dan Y adalah variabel, betul. Nah, ini udah jawabannya yang ini ya, gitu. Nah, nilai fungsi selalu positif untuk setiap bilangan bulat X. Oke. Apakah nilainya akan selalu positif untuk setiap nilai X? Coba kita cek dulu, ya kan? Nah, sebenarnya ini kita bisa cek tipot gitu ya, atau sebenarnya mungkin kita bisa cek aja informasi daripada ini terkait dengan kemiringan alias gradien yang nilainya adalah min 3 ya. Jadi Y sama dengan mx tambah B gitu ya. Nah, jadi gradiennya ini itu adalah si koefisien X-nya ya. Nah, kalau gradiennya min 3 dan dimana kalau kita gambarkan secara kalau gambar kita pakai titik, maka untuk nilai M itu adalah delta Y per delta X alias perubahan Y per perubahan X. Berarti untuk menghasilkan sesuatu yang negatif ada beberapa kemungkinan gitu ya. Untuk menghasilkan sesuatu yang negatif ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah positif dibagi negatif. Ya, ini opsi pertama. Yang dimana kalau satunya ini positif bagi negatif kan hasilnya pasti negatif gitu ya. Nah, kemudian opsi kedua adalah yang atasnya itu negatif, yang atasnya itu positif. Nah, ngaruhnya ke apa? Nah, kalau semisal kita punya sebuah titik mulai, untuk yang biru terlebih dahulu, di sini X-nya itu ke kiri, X-nya Y-nya itu positif. Berarti kalau kita gambarkan dia gambarnya ke arah atas. Gitu ya. Ke atas. Kemudian X-nya itu ke arah kiri. So, berarti inilah gambar garisnya yang sebenarnya. Seperti itu. Tapi bisa juga kalau kita mau berandai-andai dari yang warna oranye. Alias pasti kebalikannya. Kalau semisal kita punya suatu titik, kemudian di sini Y-nya itu ke bawah, delta Y-nya minus, berarti dia turun nih nilainya. Set. Kemudian delta X-nya itu positif alias ke arah kanan. Nah, seperti ini. Maka yang akan terjadi adalah gambarnya juga seperti ini kalau kita tarik nih. Jadi itu sebenarnya ini adalah dua titik ya kan. Jadi ini titik yang pertama, ini titik misalkan anggap aja adalah A1, ini ada titik A2. Begitu juga di sini. Kalau misalkan di sini ada titik B1, di sini ada titik B2. Dan ternyata gambar grafiknya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita gambar grafik daripada Y kurang 2 kurang 3X, gambarnya itu seperti ini. Y sama dengan 2 kurang 3X. Entah di mana posisinya ya, intinya secara gambarnya itu seperti ini. Nah, apakah pasti selalu positif? Ya belum tentu gitu ya. Jadi ini pun juga termasuk sesuatu yang bernilai salah. Dan yang D ini adalah sesuatu yang bernilai benar. Seperti itu. Nah, ini kalau mau dicek secara lebih rinci lagi, ya kita harus cari tipot. Nah, tipot sumbu X kita gambar gitu ya. Tipot sumbu X itu kan terjadi ketika Y sama dengan 0. Berarti 2 kurang 3X sama dengan 0. Berarti min 3X sama dengan min 2. X-nya adalah 2/3. Sedangkan tipot sumbu Y gitu ya, itu terjadi ketika X sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 2 kurang 3 kali 0, maka Y-nya sama dengan 2. Nah, ketika kita gambar seperti ini, set. Oke. Di sini berarti ada titik yang namanya 2/3, 0, sedangkan yang ini adalah 0,2. Ya sudah, kita gambarlah, kita tarik titiknya. 2/3,0 semisal ada di sini. Ya. Terus habis itu 0,2 semisal ada di sini. Maka kalau ditarik garis lurusnya, ya gambarnya pasti kurang lebih seperti ini. Nah, dan sesuai ya kan gambarnya arahnya begini, gradiennya miring ke kanan bawah atau ke kiri atas gitu. Nah, jadi bener ya, nilai fungsi tidak selalu positif kecuali kalau dibatasi nilai X-nya
ya. Di sini ditambahkan pengecualian gitu ya. Kecuali kecuali nilai X-nya dibatasi. Nilai X dibatasi untuk nilai X-nya supaya dia biar positif itu harus lebih kecil daripada 2/3 gitu ya. X lebih kecil daripada 2/3. Nah, kalau lebih kecil daripada 2/3, kalau kita lihat dari gambar ini, maka nanti gambarnya ya dia arahnya ke kiri nih, Y-nya dia positif gitu ya. Makin gede nilai Y-nya. Tapi kalau dia ke arah kanan sini, makin lama makin turun. Ya, ini sesuai begini ya kalau digambar. Kalau ini digambarnya, kalau ini kita ke kiri, dia semakin ke atas. Jadi sebenarnya bisa kita lihat dari sini pun juga oke gitu. Cuman untuk memastikan aja. Kalau untuk memastikan, karena ya kalau fungsi linear itu pasti nggak selalu positif, nggak mungkin. Kecuali kalau X-nya dibatasin. Beda sama fungsi kuadrat atau fungsi apa gitu ya, yang pasti kemungkinan besar ada pasti positifnya. Jadi ini jawabannya ada 2 ya. Entah ini mungkin typo, harusnya 2 gitu ya, kan nggak tahu juga. Kemudian kita lanjut nomor 32. Nomor 32 kita punya 2 fungsi. Nah, ini FG4. Ini terkait dengan belum, enggak fungsi komposisi kok ya. Sebenarnya ini termasuk fungsi komposisi nih. Ini kalau ditulis FOG4 nih bentuknya ya. Nah, nomor 32 untuk F dalam kurung G4 itu artinya kita cari dulu G4-nya, barulah nanti kita input ke F-nya gitu ya. So, berarti kita cari dulu nih untuk G4. Berarti kalau Gx-nya adalah 2X, berarti ini 2 kali 4. Berarti G4 itu nilainya adalah 8. So, berarti ini setara dengan F dalam kurung 8. Artinya berarti nilai X yang ada di F kita ganti 8 semua. Maka jadinya adalah 3 kali 8 kurang 1, 24 kurang 1, hasilnya adalah 23. Sehingga jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Ini saya pindah lagi dulu. Untuk soal nomor 33 ditanyakan ada mungkin kalian bisa lihat dulu untuk ternyata di sini ditanya adalah terkait dengan jarak titik 2,2 sama 4,4. Oke. Ya sudah, kita gambar sketsa aja gitu ya. Kita gambar sketsa saja. 2,2 sama 4,4 kalau digambar logikanya pasti begini ya. A ini 2,2, B ini 4,4. Pasti begini. Pasti B-nya itu ada di sebelah kanan atas. Nah, pertanyaannya adalah berapa panjang jaraknya? Gitu ya, berapa panjang jaraknya? Oke. Jaraknya itu berapa? Gitu ya. Ya sudah. Sekarang kalau semisal kita mau nyari panjang ini panjang, ya maka kalau kita lihat ini ada yang namanya segitiga siku-siku. Berarti tidak jauh terkait dengan yang namanya Pitagoras. Tapi kalau ini kita lihat berarti ini itu ke arah kanan plus 2, ke arah kanan plus 2, ke atas 2 gitu ya. Atau mau dari atas ke bawah juga boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian kita hitung nih gitu ya. Maka panjang garisnya alias D itu ya akar D kuadrat ya, kan ini sisi miring kuadrat ya, ini saya bilang D gitu ya. D kuadrat sama dengan ya ini gitu ya, ini kuadrat tambah ini kuadrat. Nah, saya misalkan ini adalah A, ini adalah B aja gitu ya. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti D kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah 2 kuadrat, berarti D kuadratnya sama dengan 8. Karena ini hasilnya 4 ya. Ini 4, ini 4, hasilnya 8. Maka untuk D-nya adalah akar kuadrat dari 8. Ya harusnya plus minus. Tapi karena nggak bakal mungkin minus, kita udah pastikan anggap aja langsung jadi positif ya.
Sehingga D-nya sama dengan 2 akar 2. Ya. Jadi ini jawabannya adalah yang B ya, 2 akar 2. Kemudian nomor 34, kecuraman garis ini. Oke, kita punya 2Y kurang 6X kurang 5 sama dengan 0. Ditanya itu adalah M-nya itu berapa. Ya sudah, dasar dari M kalau persamaan garis itu harus Y sama dengan MX tambah B. Wajib. Jadi bagaimanapun caranya kita harus bikin jadi Y sama dengan. Ya, untuk mengubah ini jadi Y sama dengan, maka 2Y sama dengan 6X tambah 5. Gitu ya. Kemudian ini kita bagi 2 nih. Kita bagi 2. Berarti Y sama dengan 3X tambah 5/2. So, dapat dari sini M-nya sama dengan 3. Ya. Jadi langsung ketemu nih. Nilai M-nya sama dengan 3. Sehingga jawaban untuk nomor 34 itu adalah yang A ya, 3 gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Suatu garis lurus dibentuk dengan persamaan seperti ini. Berapakah kecuraman suatu garis yang sejajar dengan garis berit tersebut? Gitu ya. Ya sudah. Di sini kita punya nomor 35. 35 persamaan garis L-nya gitu ya. Jadi persamaan garis L di sini adalah 4Y tambah X kurang 7 sama dengan 0. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan adalah saya punya garis nih. Gitu, saya punya garis. Kita sebut saja namanya P. Enggak tahu apa. Nah, yang ditanya itu adalah MP-nya berapa kalau P sejajar dengan L. Ya, ini nandain sejajar. Kalau ini sejajar. Kalau ini dia tegak lurus. Oke, ini tegak lurus. Ya sudah, berarti perlu diingat kalau dilihat dari gambar, maka apa yang akan terjadi? Ya, logikanya adalah ya gradiennya sama. Nilai gradien pasti sama. Tapi kalau yang tegak lurus, gradiennya berlawanan tanda dan posisi. Gitu, ya. Oke. Jadi untuk di sini berarti kita karena dia sejajar gitu ya, karena dia sejajar di sini, maka bisa kita simpulkan bahwasanya MP itu sama dengan ML. Maka kita cukup cari ML-nya berapa di sini. Ya sudah, kita oper dia ke sini. Berarti 4Y sama dengan ditambah dengan X kurang 7 sama dengan 0, berarti 4Y sama dengan min X tambah 7. Kita bagi kali 1/4 gitu ya, atau bagi 4 juga boleh. Y sama dengan min 1/4 X tambah 7/4. Sehingga dapat kita simpulkan di sini ya ML-nya adalah min 1/4. Sehingga di sini juga kita bisa lanjutkan lagi. Berarti nilai MP-nya itu adalah min 1/4. So, jawaban untuk soal nomor 35 itu adalah yang A ya. Nah, kalau yang tegak lurus yang dimaksud bergradien yang berlawanan tanda dan posisi gimana? Semisal saya punya gradien garis X itu adalah 2. Nah, 2 ini itu 2/1. Maka nilai ini pasti akan tegak lurus dengan sesuatu, misalkan saya sebut adalah MY gitu ya. Nah, yang berlawanan tanda di sini kan tanda awalnya dia positif ya, sama dengan saya bikin ini positif gitu. Nah, berlawanan tanda. Jadi awalnya dia positif, di sini jadi negatif. Berlawanan. Kemudian berlawanan posisi. Nah, posisi yang mana? Posisi yang ini. Harusnya dia 2/1, maka jadi 1/2.
gitu. Makanya paling gampangnya adalah berlawanan tanda dan berlawanan posisi. Jadi ketika di satunya positif, satunya negatif. Kalau satunya dia posisinya 2/1, ya tinggal balik aja jadi 1/2. Begitu juga misal kita punya 3/4, misalkan min 3/4, itu pasti nanti akan tegak lurus dengan 4/3. Seperti itu. Nah, yang dimana kalau kita lanjutkan lebih lanjut gitu ya, maka di sini akan ada hubungan keduanya, ya. Alias ketika mereka berdua tegak lurus, maka mx dikali dengan my itu hasilnya adalah -1. Alias mx itu adalah -1-nya per my. Gitu, ya. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Next aja Kak. Langsung next aja. Oke. Sesuai request. Oke, nomor 36. Oke. Nah, 36 itu kita punya informasi jika fungsi kepuasan atau utilitas gitu ya, alias FQ ini adalah alias mungkin bisa kita sebut dengan U gitu ya. Dan harga barang per unitnya adalah 2, berapa unit yang harus dikonsumsi berapa unit yang harus dikonsumsi sehingga diperoleh utilitas maksimum. Wait dulu. Coba saya cek dulu. Oke, jadi untuk di nomor 36 kita punya utilitas gitu ya. Oke, ya sudah. Ini sebenarnya nggak agak aneh ya soalnya gitu. Kenapa? Karena kalau kita bahas nomor 36, semisal F Q itu adalah 6Q dikurangkan dengan Q kuadrat, maka untuk mencari utilitas maksimum ya balik lagi ke dasar daripada aplikasi turunan. Aplikasi turunan pertama, uji turunan pertama, yaitu adalah kita cari titik stasionernya, alias hasil turunannya itu harus sama dengan 0. Nah, di sini f aksen Q-nya adalah 6 dikurangkan dengan 2Q. Ya sudah, kita masukkan sama dengan 0, berarti min 2Q sama dengan min 6, berarti Q-nya sama dengan 3. Seperti itu. Jadi, ya, berapa unit yang dikonsumsi alias kuantitasnya adalah 3 unit. Makanya jawabannya sini nggak ada. Nah, tapi nanti coba saya koreksi ulang lagi ya, karena harusnya sih seperti ini. Dan untuk informasi yang ada di soal ini, harga barang per unitnya itu nggak dipakai gitu. Oke. Atau mungkin lebih dilanjut lagi, berapa total yang dihabiskan, itu mungkin aja gitu ya. Kalau misalnya kita lanjutkan lagi, coba ya kita lanjutkan lagi, semisal F3 itu berarti 6 kali 3 kurang 3 kuadrat, maka ini jadinya F3 sama dengan 18 kurang 9, maka F3 nya adalah 9. Oh, nggak ada juga ya. Nah, soalnya di sini juga kalau misalnya kita bahas utilitas itu terkait dengan ya kuantitas aja, nggak ada harga barangnya gitu, nggak ngaruh seingat saya ya. Oke, lanjut ke nomor 37. Fungsi produksi Q X adalah 17/2X dikurang dengan X kuadrat. Dan X adalah kuantitas input. Oke. Kuantitas produksi yang diproduksi, kuantitas input yang digunakan.
Jika harga output alias P, terlalu berarti PQ-nya itu adalah 2 kali harga input. Berapa banyak yang ini? Oke. Terlalu I see. Bisa kebayang, bisa kebayang. Nah, kan kalau mau cari keuntungan maksimum, ya balik lagi. Maka untuk kita cari adalah fungsi keuntungannya dulu apa, gitu ya. Baru nanti kita hubungkan yang dinama harus sama dengan 0. Nanti ketemu X-nya berapa, gitu ya. Ya sudah, untuk ini adalah total revenue dikurangkan dengan yang namanya total cost. Ya. Ya udah, total revenue-nya itu berdasarkan harga daripada si, bisa kita katakan ya outputnya, gitu ya. Kan yang kita jual kan adalah produk yang dihasilkan. Berarti bisa kita katakan PQ dikalikan dengan QX, gitu ya. Kemudian dikurangkan dengan harga inputnya alias cost-nya, gitu ya. PX dikalikan dengan yang namanya X, jumlah barang yang di input, gitu ya. Sehingga berarti kita dapat informasi di sini 2 kali PX, 2 kali PX, kemudian dikali dengan yang namanya QX-nya adalah 17/2X kurang X kuadrat dikurang dengan PX dikalikan dengan X. Sehingga ini kalau kita hitung, gitu ya, berarti bisa kita tulis seperti ini. PX ini mungkin kita kali dulu aja ya. 17 kali PX dikurangkan dengan 2PX kali X kuadrat dikurangkan dengan PX, alias berarti ini adalah min 2PX kali X kuadrat kurang dengan tambah 16PX. Ya sudah, kita lanjutkan ke sini. Nah, kita turunkan terhadap X-nya, gitu ya. Terhadap X-nya. Berarti min 4PX, gitu ya. Min 4PX kali X ditambah dengan 16, ditambahkan dengan 17. Sorry, ini ada X-nya ya. Ini ada X-nya nih. Ini dikali X juga, gitu ya. So, berarti ditambah dengan yang namanya 16 kali PX sama dengan 0. Kemudian kita bagi sama dengan PX, sehingga jadi adalah min 4X tambah 16 sama dengan 0, min 4X sama dengan min 16, dan X-nya adalah 4. So, berarti bisa kita simpulkan banyak produk yang diproduksi, gitu ya. Yang diproduksi berarti Q-nya berapa? Ya sudah, Q-nya 4 berarti. Ya udah, 17/2 kali 4 dikurangkan dengan yang namanya 4 kuadrat. Berarti 17 ini bisa kita coret langsung ya. Ini sama-sama bagi 2. Jadinya berarti ini 17 kali 2 itu 34 kurang 16, gitu ya. Maka jawabannya adalah 18. Dan ternyata jawabannya juga jawabannya ada akhirnya ya, yang B. Oke. So, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Nah, ini juga nggak muat lagi, saya tambahin lagi deh berarti. Nomor 38 itu kita punya informasi bahwasanya kita punya fungsi permintaan alias PD itu adalah 3 kurang 2 QD. Kemudian P adalah harga produk dan Q adalah kuantitas produk. Berapa elastisitas permintaan alias ED-nya itu berapa ketika P-nya sama dengan 1, gitu ya, per unitnya. Gitu. Ya sudah, berarti di sini kita gunakan rumus daripada elastisitas. Apa itu rumus elastisitasnya, kan gitu ya.
Nah, rumus elastisitas itu adalah delta Q per delta P dikalikan dengan P per Q. Nah, tapi karena berhubung di sini kita nggak kan gini, delta Q itu berarti harusnya Q2 kurang Q1. Delta P juga P2 kurang P1. Tapi masalahnya di sini kita hanya punya satu kondisi saja untuk nilai P-nya. Nah, terus gimana tuh? Nah, perlu diingat gitu ya, perlu diingat dalam matematika, delta Q per delta P itu kalau kita lakukan pendekatan limit, ya kita lakukan pendekatan limit misalkan limit apa gitu. Maka ini itu nilainya akan setara dengan yang namanya turunannya gitu ya. Jadi ED itu bisa kita definisikan ya kalau ada delta itu dan emang nggak ada dua kondisi dan ternyata pas kita cek ada fungsinya nih, ya sudah dq per dp kali p per q. Ya sudah, berarti kita ini adalah cari turunan p terhadap turunan q-nya, turunan fungsi q terhadap p-nya. Ya sudah, berarti di sini kalau kita rubah dulu bentuknya, berarti 2qd sama dengan 3 kurang pd. Sehingga kita punya informasi qd-nya adalah 3 per 2 kurang setengah pd. Ya, karena sama-sama dikali setengah. Ya sudah. Nah, di sini juga untuk P, ya dari sini juga kita ketahuan nih. Nah, tapi nanti aja. Nah, dq per dp itu berarti D dari 3 per 2 kurang setengah PD atau P aja per dp. Ini kita turunkan terhadap P. Maka jawabannya adalah min setengah. So, berarti ED itu sama dengan setengah gitu ya. Dikalikan dengan P-nya itu adalah 1. Per Q-nya berapa? Nah, Q-nya kita harus cari lagi. Q pada saat P-nya 1. Berarti QD sama dengan 3 per 2 gitu ya. Dikurang dengan setengah kali 1. Gitu. Ya, berarti jawabannya adalah ya untuk QD-nya 3 per 2 kurang 1 per 2 itu berarti hasilnya adalah ya 1. Gitu ya. Nah, karena kan ini hasilnya 2 per 2 alias 1 gitu. Ya udah, Q-nya 1 nih ternyata. Ya sudah, berarti ED-nya jawabannya adalah 1 per 2. Alias berarti kalau di sini jawabannya adalah setengah yang C. Nah, lanjut ke nomor 39. Bagaimanakah nilai elastisitas di sepanjang kurva permintaannya memenuhi fungsi permintaan dalam soal nomor 38 di atas? Kalau kita cek ternyata sebenarnya untuk nilai delta Q per delta P-nya udah pasti setengah. Tapi kalau P per Q, coba kita harus cek dulu ya. Kalau misalkan ketika P-nya 2 gitu misalkan, Q-nya berapa? Gitu ya. 3 per 2 dikurangkan dengan setengah kali 2, berarti Q-nya adalah 3 per 2 kurang 1. Berarti ini sama aja kayak kita ngitung 3 per 2 kurang 2 per 2. Hasilnya adalah setengah. So, coba kita cek bagaimana dengan nilai ED-nya. Apakah stabil di setengah atau dia makin lama makin besar atau makin lama makin kecil gitu ya. Coba kita cek dulu. Delta Q alias dq per dp, berarti kita pakai yang dq per dp aja, per P kali P per Q. Berarti untuk ED-nya sama dengan setengah kali P-nya itu adalah 2 bagi dengan setengah gitu ya. Berarti nilai ED-nya adalah setengah dikalikan dengan 4 ya. 2 bagi setengah itu adalah 2 kali dengan 2 per 1 alias 4. Berarti jawabannya adalah 2. Seperti itu ya. Oke. Jadi ternyata pas kita cek ternyata selalu konstan, dia salah. Tidak selalu bernilai negatif. Kalau kita cek dia makin lama harusnya makin gede ya. Nanti coba kalian cek aja. Selalu berubah, iya, tapi tidak pernah bernilai 1. Ya ini nggak tahu karena harusnya mungkin aja gitu. Jadi I think harusnya jawabannya adalah yang tidak selalu bernilai negatif.
Iya sih, kalau dilihat dari bentuknya begini harusnya dia tidak selalu bernilai negatif. Harusnya pasti selalu positif gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Kalau yang D mungkin nggak? Ya mungkin aja selalu berubah. Tapi nggak spesifik berubahnya itu bagaimana. Kalau jadi min 3 itu juga berubah juga. Tapi bisa negatif kan. Nah, makanya kurang tepat gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 40 ya. Nomor 40. Nah, nomor 40 kita punya informasi. Oke, ini kita tulis di sini aja cukup harusnya. Nomor 40 punya yang namanya P sama dengan 25 kurang 2Q. Yang ditanya adalah fungsi permintaan rata-ratanya atau average revenue ya. Average revenue alias AR. Nah, ini nggak tahu apakah di matematika ekonomi materinya ada atau enggak. Saya lupa. Nanti coba dicek lagi. Dan kalau nggak salah nih harusnya ini kaitannya sama ekonomi mikro harusnya. Nah, namanya rata-rata itu kan berarti banyaknya data jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, jumlah data di sini adalah total revenue. Gitu ya. Nah, kemudian dibagi dengan banyaknya data tuh berarti dibagi dengan banyaknya penjualan alias kuantitas. Makanya untuk rumus daripada AR itu adalah TR per Q. Nah, untuk total revenue ya berarti jumlah penjualan dikalikan dengan yang namanya apa? Dikalikan dengan kuantitasnya. Sehingga kalau kita tulis nih berarti AR itu sama dengan 25 kurang 2Q gitu ya. Karena TR itu sama dengan P kali Q gitu ya. Dikalikan dengan Q per Q. Jadi di sini Q-nya bisa sama-sama saling habis gitu ya, sama-sama bagi Q. Sehingga berarti AR-nya itu setara dengan yang namanya 25 per 2Q. Jadi jawabannya nilainya setara dengan nilai P-nya itu sendiri, yaitu adalah 25 kurang 2Q. Sehingga jawabannya adalah yang B. Sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Itu dulu. Halo? Tes tes. Apakah lanjut aja? Langsung saya lanjut aja kali ya. Oke. Saya tidak ada yang bertanya. Oke, lanjut nomor 41. Oke, nomor 41. Kita punya fungsi permintaan alias Q-nya adalah 7 kurang 2P. Ditanya adalah fungsi penerimaan alias TR lagi. Ya sudah, P kali Q. Ya udah, berarti TR-nya adalah P-nya. P-nya nggak ada. Gitu ya. Jadi jangan dirubah karena gini, namanya total revenue itu kan pasti berdasarkan kuantitasnya biasanya, gitu ya. Biasanya berdasarkan kuantitasnya. Tapi tidak menuntut kemungkinan harus berdasarkan ini. Nah, jadi kalau semisal kita ngikutin di soal aja. Di sini variabelnya apa gitu ya. Variabelnya Q semua nih di dalamnya. Berarti ini harus kita rubah jadi dalam bentuk variabel Q alias P sama dengan. Jadi Q sama dengan 7 kurang 2P, sehingga 2P sama dengan 7 kurang Q, sehingga P-nya adalah 7 per 2 dikurangkan dengan setengah Q. Ya, didapat dari kali setengah. Sehingga untuk nilai P-nya itu berarti 7 per 2 kurang setengah Q dikalikan dengan Q. Sehingga
Ini kalau kita lihat bentuknya adalah hasilnya adalah 7/2 Q kurang setengah Q kuadrat. Tapi ternyata nggak ada. Oh, minta bentuk lain. Q-nya ini kita faktorkan. Ini kalau kita faktorkan, namanya kita faktorkan itu berarti yang bisa kita keluarkan aja. Di sini ada 7/2 itu adalah 7 kali setengah gitu ya. Nah, terus ini setengah nih. Berarti ada sama-sama setengahnya. Maka setengahnya kita keluarkan. Terus sama-sama ada Q. Kita keluarin salah satu aja. Sehingga di sini hasilnya adalah 7 dikurangkan dengan yang namanya Q. Seperti itu. Ataupun kalau mau alternatif ya sebenarnya bisa dari sini nih sebenarnya. Jadi di sini kalian nggak usah yang namanya bikin begini, melainkan P sama dengan ini nih kalau dilanjutin kan habis dikali setengah, berarti P sama dengan setengah kali 7 kurang Q gitu ya. Maka TR sama dengan P kali Q, sehingga TR sama dengan setengah kali 7 kurang Q kali Q, sehingga bentuknya akan setara dengan yang namanya setengah Q kali 7 kurang Q. Nah itu lebih better ya, lebih simpel seperti itu. Dan bebas ya, emang nggak harus seperti ini. Kalau emang ngehnya seperti ini dulu baru dirubah ya monggo, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya emang kita mau rubah gitu ya, kita mau rubah daripada si nilai bentuk ini ya TR-nya, kalau semisal mintanya mau dalam bentuk P ya boleh, justru malah lebih gampang karena P kali Q ini alternatif lain ya. Sesuai ini aja, TR sama dengan P kali Q, berarti TR sama dengan P-nya kali 7 kurang 2P, sehingga TR itu sama dengan 7P kurang 2P kuadrat. Itu adalah kalau dalam bentuk P gitu ya. Oke, lanjut nomor 42. Jika TR adalah sumbu vertikal dan jadi di sini dikasih tahu bahwasanya kita punya dua sumbu di mana ini adalah Q dan ini adalah TR, maka titik penggal pada sumbu Q. Berarti ini titik potong sumbu X gitu ya. Nah, berarti titik potong si Q-nya sumbu Q gitu ya. Sumbu Q berarti akan terjadi ketika TR-nya sama dengan 0. So berarti ini kita bikin pakai yang ini aja ya. TR sama dengan 7/2Q kurang setengah Q kuadrat. Berarti ini 0 ya. 0 sama dengan 7/2Q kurang setengah Q kuadrat. Ini kita kalikan dengan 2. Jadinya berarti 7Q kurang dengan Q kuadrat. Sehingga kalau ini kita faktorkan gitu ya. Atau kalau enggak pakai ini aja deh. Ini kan udah difaktorin nih, paling gampang. TR-nya pakai setengah Q kali 7 kurang Q. Ini udah bentuk faktor paling gampang. Nah, maka di sini nanti ada dua kemungkinan gitu ya. Ada dua kemungkinan gitu ya. Antara yang ini gitu ya, antara si ini, yang ini setengah Q sama dengan 0, berarti Q-nya pasti 0. Dan kemudian yang kedua adalah yang ini, 7 kurang Q itu pasti sama dengan 0, berarti Q-nya sama dengan pasti 7 ya. Q-nya sama dengan 7, sehingga akan ada dua titik, yaitu adalah 0,0 dan 7,0. Berarti salib sumbunya adalah ada di 0 dan 7. Jadi jawabannya adalah yang A ya. So kita lanjut ke soal nomor 43. Soal nomor 43. Wait dulu. Ternyata ada soal nomor 43 itu bila diketahui permintaan fungsi permintaan alias QD gitu ya, sama dengan
Wait. 18 tambah P kurang P kuadrat gitu ya. Ini berarti PD, ini PD. Dan fungsi penawaran alias QS sama dengan PS tambah PS kuadrat. Oke. Kemudian maka titik keseimbangan. Oke. Ditanya adalah P sama Q-nya itu berapa pada saat titik keseimbangan. Oke. Nah, pada titik keseimbangan ya pasti berpotongan sumbunya, kurvanya, alias berarti di saat P sama Q yang sama. Nah, kalau dari sini berarti kalau mau paling gampang adalah ya kita nggak usah harus P sama dengan, tapi pakai Q sama dengan aja biar nggak ngerubah bentuk. Sehingga berarti QD itu sama dengan QS, berarti 18 tambah P kurang P kuadrat sama dengan P tambah P kuadrat. Sehingga kalau ini kita bikin berarti jadinya min P kuadrat kurang P kuadrat tambah P kurang P tambah 18 sama dengan 0. Berarti min 2P kuadrat tambah 18 sama dengan 0. Sehingga jadinya adalah min 2P kuadrat. Ini kalau mau gampang jadinya adalah 2P kuadrat. Atau biarkan aja begini. 2P kuadrat sama dengan min 18. Berarti P kuadratnya sama dengan 9. Maka nilai P-nya adalah plus minus akar 9. Yang artinya P-nya plus minus 3. Jadi akan ada dua kemungkinan. Ketika price-nya 3 atau price-nya min 3. Tapi karena nggak mungkin ya minus, jadi ini salah, yang ini yang kita pakai. Nah, nilai Q-nya berapa? Nah, nilai Q-nya ya tinggal kita masukin. Q sama dengan PS, kita pakai yang S aja ya biar gampang. Berarti QS-nya sama dengan 3 tambah 3 kuadrat. Berarti QS-nya sama dengan 3 tambah 9, hasilnya adalah 12. Seperti itu. Sehingga dari sini kita dapat jawaban P, Q-nya dalam titik keseimbangan itu adalah 3,12. P-nya 3, Q-nya 12. Maka jawabannya adalah yang B. Oke. Kita lanjut lagi, 2 soal terakhir ya. Oke, nomor 44. Oke, berarti ada di sini ya. Nomor 44 ternyata kita ini kurva inference ya. Ini aplikasi fungsi non-linear seingat saya ya. Oke, terus kemudian kalau misalkan saya punya soal gitu ya. Di sini bentar dulu. Oke, nomor 44 katanya kita punya X kurang 1 gitu ya. X kurang 1 kali Y kurang 1 itu sama dengan A gitu ya. Nah, kemudian katanya kita punya harga barang X itu adalah 4 per unit. Kemudian harga barang Y-nya itu adalah 4 juga. Dan kemudian banyak uang yang dimiliki itu adalah 24. Jadi kalau semisal kita kerjakan jumlah uang itu sama dengan 24 itu sebenarnya nanti pengaruhnya ya kita tulis aja deh I gitu ya, atau ya jumlah uang gitu ya. Jumlah uang kita punya 24. Oke. Nah, yang nomor 44 ini kita harus cari nilai apa tadi? Kita harus cari nilai nilai A-nya berapa gitu ya. Nilai A-nya berapa? Berarti kita harus cari nilai X-nya nih. Gitu ya, nilai X-nya sama Y-nya. Kalau udah ketemu X sama Y-nya pasti ketemu A-nya dong gitu. Nah, sekarang kira-kira kita udah punya satu fungsi di sini. Ini persamaan yang pertama. Nah, kemudian
Untuk menyelesaikan persamaan linear, ini linear dua variabel gitu ya, atau intinya persamaan dua variabel, maka kita butuh ya minimal dua persamaan. Nah, persamaan yang kedua dapat dari mana? Gitu ya. Dapat daripada yang ada di sini. Jumlah uang yang kita gunakan pasti dipakai untuk input barang atau bikin barang gitu ya, atau beli barang gitu ya. Nah, tadi kasusnya apa sih, beli atau produksi? Oh, beli barang gitu. Dipakai buat beli barang gitu ya. Dimana satu unit X-nya itu harganya 4, satu unit Y-nya itu harganya ini. Maka berarti PX kali dengan X tambah dengan PY kali dengan Y sama dengan 24. Berarti 4X tambah 4Y sama dengan 24. Kita sama-sama bagi 4, jadinya adalah X tambah Y sama dengan 6, sorry. Nah, dari sini kita sudah memperoleh informasi. Kita punya X tambah Y sama dengan 6. Ini adalah persamaan kedua. Nah, dalam menyelesaikan persamaan atau pertidaksamaan, itu kuncinya cuma dua, entah substitusi atau eliminasi, ya. Substitusi atau eliminasi. Nah, tinggal mana yang lebih gampang dilakukan. Kalau ini kita mau eliminasi nggak bisa, gitu ya. Nah, kenapa nggak bisa? Ya karena beda bentuk gitu ya. Beda sama SPLDV, sistem persamaan linear dua variabel. Misalkan 2x tambah 4y sama dengan 6, 5x kurang 3y sama dengan 7. Nah, ini sama nih bentuknya nih. Persamaan linear doang gitu. Sama-sama persamaan linear, alias pangkat tertingginya sama-sama 1. Kalau ini kan yang satu, yang di atas tuh bentuknya ada xy gitu. Jadi nggak bisa. Maka untuk persamaan keduanya ini kita rubah gitu, kita rubah bentuknya. Jadi mau nggak mau pakai substitusi. Nah, namanya substitusi itu berarti mengganti sebuah nilai atau sebuah variabel dengan bentuk yang lain. Tapi di antara dua persamaan ini, yang paling gampang dirubah itu adalah yang persamaan kedua. Jadi antara 6 kurang Y atau Y sama dengan 6 kurang X. Tinggal mau yang mana nih? Mau versi 2A atau mau versi 2B? Bebas. Nah, kalau saya pakainya ya mungkin saya lebih enaknya pakai yang 2B aja gitu ya. Sehingga kalau udah diinputkan jadinya saya tulis ulang lagi, Y kurang 1 sama dengan A, berarti X kurang 1 kali 6 kurang X kurang 1 gitu ya, sama dengan A gitu ya. Kemudian di sini berarti X kurang 1 dikalikan dengan yang namanya 5 kurang X sama dengan A gitu ya. Nah, selanjutnya kalau semisal kita rubah bentuknya, tadi kan kita juga punya X tambah Y sama dengan 6 gitu ya. Kemudian di sini supaya bisa mendapatkan gitu ya, di sini X sama tambah Y sama dengan 6, supaya dia maksimum gitu ya, supaya dia maksimum berarti X-nya itu 3, Y-nya tuh 3 gitu ya, si utilitasnya gitu ya. Nah, ya udah, berarti di sini langsung kita masukkan aja gitu ya, kita masukin. Berarti di sini 3 kurang 1 kali 5 kurang 3 itu sama dengan A, sehingga kita peroleh informasi A-nya adalah 4 ya. Nah, untuk nomor 44 ini nanti coba dicek lagi. Ini seingat saya prosesnya seperti ini, tapi nanti kalian coba cek di soal modul kelima atau modul keberapa ya. Ada juga soal seperti ini. Persis banget kayaknya angkanya diganti. Gitu, angkanya diganti doang. Tapi coba saya cek dulu terlebih dahulu ya, punya saya terlebih dahulu. Coba saya cek dulu. Untuk matematika ekonomi ribet kayak. Wait, bentar ya.
Saya lupa di nomor berapa deh. Entah kayak di KB 2 deh kalau nggak salah tuh. Atau boleh bantu dicari nggak soal yang serupa? Ini saya agak lupa kayak di nomor 6 di modul 6 deh kayaknya atau Bentar dulu. Oh, ini ada deh. Bentar dulu. Tadi. Bentar dulu. X oke. Belum, bentar dulu. Oh, oke, sorry. Ini kalau misalnya kita taruh begini mah mendingan langsung aja dimasukin ya. Oke, kita nggak pakai cara ini dulu deh, sorry. Ini saya kali dulu, jadinya berarti ini 5x gitu ya. Kemudian ini jadinya adalah min x kuadrat min 5 tambah x dikurang a sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita bikin jadi min x kuadrat tambah 6x kurang 5 kurang a sama dengan 0. Dan karena ini adalah fungsi kuadrat, jadi ketika kita membuat ini, jadi tuh ketika kita punya ini fungsi anggaran ya, ini adalah anggarannya, kemudian ini adalah kurva indifference-nya, maka inilah yang harus terjadi gitu ya, harus terjadinya kondisinya seperti ini. Ini bersinggungan, berarti D-nya sama dengan 0 gitu ya. Karena bersinggungan ya, karena bersinggungan berarti tinggal kita masukin nih dari sini nih apa yang kita punya, kita peroleh informasinya dari sini. Di sini kita peroleh informasinya A-nya sama dengan min 1, kemudian B-nya sama dengan 6, dan C-nya sama dengan C-nya itu adalah min 5 kurang A gitu ya, atau min dari 5 tambah A itu boleh ya. Nah, ya udah tinggal kita masukin ke rumus B kuadrat kurang 4AC aja gitu ya. Sama dengan 0. Berarti B kuadratnya adalah 6 kuadrat kurang 4 kali min 1 kali min 5 kurang A sama dengan 0. 36 kurang ini tambah 4 kali min 5 kurang A sama dengan 0. Kita lanjutin dulu. Berarti ini 36 dikurang dengan 20 kurang 4A sama dengan 0. Berarti 16 gitu ya. 16 sama dikurang 4A sama dengan 0. Berarti min 4A sama dengan min 16. Berarti A-nya tuh sama dengan 4. Oh, ya udah, berarti ternyata ketemu nih A-nya 4. Ya sudah. Jawabannya adalah yang jawabannya adalah tadi yang A ya. Oke. Jadi ini adalah fungsi indifference-nya seperti ini konsepnya. Jadi ya, hubungan ini dan fungsi anggaran tuh yang ini nih, anggaran itu yang ini fungsi anggaran, ini adalah yang anggarannya, ini fungsi anggaran, dan ini adalah si kurva indifference atau indifference curve gitu. Maka yang harus terjadi adalah ya ini, mereka bersinggungan alias ketemulah satu sama lain untuk mencapai ibarat kata kesimpulan. Ya namanya supaya biar ini sama ini terpenuhi, ya berarti harus bersinggungan kan kalau kita input seperti ini gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir. Berapa banyak X yang dikonsumsi untuk memenuhi kondisi pada ini? X-nya berapa gitu ya. Ya sudah, berarti di sini oke, berarti nomor 45 melanjutkan daripada ada yang di sini. Berarti min X kuadrat tambah 6X kurang 5 kurang 4 gitu ya, sama dengan 0. Berarti min X kuadrat tambah 6X kurang 9 sama dengan 0. Ini kita kali min 1 aja.
biar koefisien x kuadratnya positif. Oke. So berarti ini kita faktorkan. X min 3, X min 3. Jadi dapat kita simpulkan X min 3 kuadrat sama dengan 0. Berarti kesimpulannya adalah X min 3 sama dengan 0 alias X-nya sama dengan 3. Artinya supaya biar memenuhi kondisi tersebut, maka nilai X yang harus dikonsumsi adalah sebanyak 3, yaitu adalah jawabannya yang B. Seperti itulah ya. Oke, ini itu ada di, kalau mau lebih lengkapnya lagi untuk nomor 44 ini ada soal serupa di modul 6 KB2 ya. Nanti coba kalian cek modul 6 KB2 ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Nah, karena sampai 45 soal doang nih. Ini beras. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tes tes, halo halo. Halo halo, ada yang ingin ditanyakan tidak? Ini sudah selesai sampai nomor 45. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tidak? Gitu. Atau mungkin emang sudah paham, atau mungkin emang belum ada pertanyaan, bingung mau nanya apa? Tes tes, halo. Apakah tidur? Sepertinya tidur ya. Halo, halo, halo. Please respond immediately. Ya, apakah tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau emang nggak ada yang ingin ditanyakan, ya sudah, saya mau close ya. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu untuk pertemuan terakhir ya untuk semester ini. Hamin berapa hitungannya berarti? Hamin 3 ya, Hamin 3 UTM. Bahkan dapatnya hari pertama, sesi pertama ya untuk matematika ekonomi. Saya ucapkan mohon maaf sebelumnya, cuma bisa bantu sampai sini aja. Semoga ujiannya dilancarkan di hari hanya, semoga mendapatkan nilai memuaskan dan tidak mengulang ya. Oke, dengan begitu saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat.